Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Hai, selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini ya tentang kuliah metode penelitian, izinkan saya untuk menyampaikan dulu kontrak kuliahnya ya. Kontrak kuliah dan rancangan pembelajaran semester atau RPS ya. Untuk mata kuliah metode penelitian ini ada sebanyak 2 SKS, jadi sekitar kurang lebih nanti perkuliahannya sekitar 100 menit ya. Ini untuk D3 Farmasi FUIK Umat bersama saya, kenalkan nama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Nah untuk tim teachingnya nanti ada 2 ya, yang pertemuan pertama nanti ini dengan saya Apoteker Cynthia, dan nanti pertemuan selanjutnya ada bersama Bapak Apoteker Abdul Rahman Wahid ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian dari penelitian, kemudian menerapkan penentuan klasifikasi penelitian berdasarkan dengan metodenya, yang nanti ada berbagai macam metode. Kemudian menerapkan perumusan masalah dalam penelitian, juga menentukan hipotesisnya apa, dan juga sampai dengan sampelnya. Kemudian menerapkan penentuan instrumen atau alat penelitian ya, baik nanti yang penelitiannya di lab maupun penelitiannya yang komunitas klinis ya. Kemudian menerapkan penentuan desain dari penelitiannya, ada berbagai macam desain, nanti kita tentukan mana desain yang akan kita gunakan. Kemudian menerapkan dengan pembuatan laporan penelitian. Ini adalah tugas besar kalian nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu membuat laporan penelitiannya atau nanti berupa proposal karya tulis ilmiah. Kemudian untuk capaian pembelajarannya atau learning outcome dan kemampuan akhir yang diharapkan ya, yang pertama mahasiswa mampu membuat proposal karya tulis ilmiah, diharapkannya nanti ya terdiri dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3. Kemudian mampu merumuskan masalah dan tujuan penelitiannya apa. Kemudian mampu menentukan metode dan desain penelitian yang digunakan dari berbagai macam metode dan desain yang sudah ada. Kemudian di sini norma akademik yang diberlakukan pada perkuliahan ya. Yang pertama, kehadiran kuliah minimal 75% dari total pertemuan. Ini udah syarat dari universitas ya. Kalau tidak memenuhi 75% ini tidak diizinkan untuk mengikuti UTS maupun UAS. Kemudian kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswanya. Toleransi keterlambatan 10 menit, kemudian tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal, nanti mungkin akan kita kumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian tidak masuk kuliah karena sakit harus dengan surat keterangan dokter ya. Kalau misalkan ada izin kegiatan lain silakan bersurat secara resmi. Kemudian berpakaian sopan dan rapi selama perkuliahan. Kemudian jika terjadi kecurangan akademik berupa tanda tangan absen, UTS UAS akan diberikan sanksi akademik nilai 0 ini sesuai dengan aturan dari universitas ya. Kemudian untuk bobot penilaiannya, UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, keaktifan 20%, sehingga nanti totalnya adalah 20%. Kriteria penilaiannya ya ada A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E. Kalau E ini gagal. Kemudian untuk mata kuliah metode penelitian ini merupakan syarat kalian boleh mengajukan proposal KTI di semester berikutnya. Ya, jadi kalau kalian gagal dalam mata kuliah ini, maka kalian tidak diizinkan untuk mengajukan proposal karya tulis ilmiah. Jadi diharapkan kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Kemudian ini ada daftar pustaka yang bisa kalian baca ya. Ada beberapa metode penelitian praktis bidang kesehatan, ada juga yang metode penelitian secara umum. Bisa juga kalian baca-baca buku tentang statistik kesehatan dan buku-buku tentang teknik sampling ya. Kalian sudah paham ya? Berarti selanjutnya ke materinya ya. Baik, materinya yaitu judulnya adalah pendahuluan penelitian ya. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca ya terkait dengan metode penelitian, bisa di bidang kesehatan, bisa juga metode penelitian yang secara umum ya. Oke, kita review dulu ya dari pertemuan sebelumnya ya, bahwa tahapan metode penelitian itu ada. Yang pertama adalah menemukan masalah penelitian. Kita harus tahu dulu nih masalah penelitian yang akan kita ajukan itu apa. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka permasalahan ya berupa bagan. Kemudian nanti kita akan mengajukan hipotesisnya apa, ya dugaan sementara kita apa, atau kesimpulan sementara kita dari penelitian itu apa. Kemudian dibuat kalimat hipotesisnya, kemudian dilakukan pembuktian hipotesis dengan kita melakukan penelitian, ya. Oke, outline yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini ya. Yang pertama terkait dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan
penelitian, kemudian manfaat penelitian, dan orisinalitas penelitian. Inilah nanti yang ada tahapan-tahapan yang ada pada bab 1 pendahuluan penelitian kalian. Ya, nanti kan bikin proposal ya, bab 1 pendahuluan itu isinya ini. Ya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan latar belakang ya. Tujuan menuliskan latar belakang penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa masalah penelitian itu dipilih. Kenapa sih kalau memilih masalah penelitian itu alasannya harus dikemukakan di latar belakang ya. Kemudian bisa diuraikan berupa besaran masalah penelitian ya. Ini harus didukung oleh data, misalkan jumlah kasusnya, jumlah kematiannya, jumlah kesakitannya, mungkin 10 penyakit terbanyak yang ada di rumah sakit, misalkan kalau kalian mau di rumah sakit ya. Kemudian misalkan keseriusan, yang kedua adalah keseriusan masalah penelitian, misalkan akibat yang akan atau sedang yang telah terjadi karena fenomena yang tidak diinginkan ya. Misalkan gara-gara COVID-19 gitu ya, ada sekian juta orang yang terkena COVID-19 di seluruh dunia, misalkan itu contoh keseriusan masalah penelitian. Kemudian kesensitifan dari masalah penelitian. Ini masalah penelitian berkaitan dengan faktor intrinsik lebih sensitif daripada yang kasat mata. Misalkan masalah keuangan itu kan sensitif ya, apalagi kalau misalkan ada dugaan korupsi gitu ya. Kemudian budaya kerja, masalah yang terkait dengan perilaku seksual dan HIV/AIDS itu lumayan sensitif ya. Biasanya agak sulit kita untuk mencari atau mengumpulkan datanya. Kemudian kalau misalkan sensitif ya, biasanya responden itu tidak menjawab secara jujur ya, sehingga hasil yang didapatkan itu bisa tidak memberikan kesimpulan yang benar. Kemudian yang keempat adalah relevansi masalah penelitian. Dia harus relevan sesuai dengan fenomena yang akan diteliti ya. Kemudian relevansi substansi atau hubungan masalah dengan fenomena yang dapat diterima atau tidak dipaksakan ya. Kemudian ada juga relevansi waktu ya, referensi atau literatur yang up to date ya. Kalau misalkan sekarang 2021, maka carilah referensi yang misalkan maksimal banget itu yang 10 tahun ke belakang gitu ya. Jangan yang tahun 60-an, tahun 70-an itu sudah nggak up to date lagi ya. Kemudian kemampuan dan kekuatan peneliti dalam menentukan masalah penelitian. Jadi nanti di latar belakang ini kalian itu harus bisa merangkai kata gitu ya, supaya jelas nih masalah penelitian kalian itu apa. Oke. Kemudian menulis latar belakang penelitian ya, itu dimulai dari data yang umum ke data yang khusus ya. Untuk data-data itu diawali dengan data penelitian yang dari dunia misalkan ya. Data dunia itu bisa kalian ambil dari data WHO ya, World Health Organization. Itu kalian buka aja websitenya. Itu nanti akan ada tuh data-data yang ada di dunia, luar negeri, Indonesia itu ada semua. Penyakit dari A sampai Z itu ada semua. Angka kematian, angka kesakitannya itu ada semua. Penyakit apa aja itu ada datanya. Jadi tinggal kalian klik aja, tampilkan datanya, itu kalian ambil 1-2 kalimat aja sebagai kalimat pembuka di latar belakang penelitian kalian. Kemudian turun, habis data dari dunia turun ke data nasional. Bisa kalian ambil dari data sensus atau laporan hasil penelitian Kementerian Kesehatan, itu bisa banget. Jadi banyak ya laporan hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan. Kemudian turun lagi ke data provinsi atau data yang ada di kabupaten kita. Atau kalian mau ambilnya di NTB, gitu. Itu bisa diambil dari data Dinas Kesehatan, bisa juga di laporan-laporan nasional itu juga bisa. Jadi di situ nggak cuma nyantumin Indonesia, tapi juga nyantumin yang ada di per provinsi, bahkan ada yang per kabupaten datanya ya. Kemudian data lokasi atau institusi di mana penelitian akan dilakukan itu uraian terbanyak, misalkan kalian mau di apotek kah, atau mau di rumah sakit kah, atau mau di puskesmas, itu uraikan yang paling banyak gitu ya permasalahannya. Nah tadi ya perhatikan waktunya ya, harus yang up to date ya. Kemudian ini contoh ketika kalian akan menampilkan latar belakang atau proporsi data ya, dari yang datanya global atau nasional. Kemudian ini sedikit aja tadi 1-2 kalimat aja. Kemudian provinsi atau kabupaten ini lebih banyak ya jumlahnya. Kemudian kecamatan, institusi atau tempat penelitian atau di masyarakat ini yang paling banyak proporsi datanya kalian sampaikan. Kemudian menuliskannya dari yang umum ke yang khusus, jadi mengerucut gitu ya, umum dulu gitu ya, baru ke khusus yang lebih detail terkait dengan penelitian kalian. Kemudian tadi latar belakang sudah, sekarang yang kedua adalah rumusan masalah ya. Masalah itu bisa berupa kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, bisa juga kesenjangan antara yang seharusnya dialami, terjadi, diamati dengan yang sekarang. Misalkan pengalaman profesi atau pengalaman kerja ya, bisa kalian tanyakan misalkan pada apoteker yang bertugas di sana atau PTK yang bertugas di instansi tersebut, ada nggak masalah yang dialami selama bekerja? Nah masalah itu bisa kalian angkat menjadi masalah penelitian kalian.
Kemudian konflik dalam literatur, misalkan ketidaksesuaian antara kenyataan yang ada di lapangan dengan yang ada di literatur, atau mungkin ada masalah-masalah terkait teori yang sudah ada. Bisa juga karena memang benar-benar tidak ada informasinya. Contohnya ketika COVID-19 ini baru pertama kali merebak gitu kan ya, informasinya itu masih sangat-sangat terbatas ya. Jadi bisa banget kita untuk menjadikannya menjadi masalah penelitian kita. Nah, ini rumusan masalah itu bisa berupa pertanyaan ya. Bisa juga nanti dia berupa pernyataan ya. Contohnya ya, misalkan ini dalam bentuk pertanyaan, misalkan berapa ya pertanyaannya ya. Berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mengobati luka kaki diabetes? Kalau bagaimana, misalkan bagaimana hubungan pengetahuan dengan ketepatan penyimpanan obat di masyarakat? Ya, itu berupa kalimatannya dalam rumusan masalah yang akan kalian buat nanti. Kalau bentuk pernyataan, misalkan belum diketahuinya faktor-faktor apa, misalkan ya, atau belum diketahuinya mengapa, atau belum diketahuinya hubungan antara apa dengan apa, gitu ya. Nah, pertanyaan penelitian kalian ini harus tepat, akurat, tajam, dan ditulis secara jelas dan harus sesuai dengan judul penelitian kalian. Ya, jangan sampai nanti judul penelitiannya apa, tapi rumusan masalahnya berbeda atau nggak nyambung, ya, atau terlalu melebar atau terlalu luas, ya. Oke. Kemudian untuk batasan masalah penelitian ya, bisa tadi ya terkait perbaikan pelaksanaan tugas, bisa juga kalian batasi jumlah variabelnya ya. Misalkan kalian hanya mau satu variabel saja Bu, itu boleh. 2 variabel saja juga boleh ya, tergantung dari masalah yang akan kalian ambil. Kemudian misalkan membatasi indikator yang paling berpotensi dalam memecahkan masalah penelitian, itu juga bisa. Atau membatasi populasinya, karena populasi terlalu luas Bu, jadi saya batasi saja populasinya, misalkan itu boleh. Batasi sampelnya juga boleh banget ya. Kemudian membatasi tempat penelitian, misalkan saya maunya hanya di rumah sakit A aja Bu, nggak mau di rumah sakit yang lain, itu boleh. Jadi tergantung dari kalian ya, tergantung dari masalahnya itu ada di mana ya. Kemudian bisa juga membatasi waktu penelitian, misalkan dalam kurun waktu 1 bulan saja itu saya bisa memperoleh 100 sampel Bu, maka saya batasi waktu penelitiannya 1 bulan, misalkan itu boleh banget ya. Jadi tergantung nanti dari masalahnya. Kemudian bisa juga membatasi biaya penelitian, kan uang kita terbatas ya. Ya nggak, uangnya terbatas nggak? Ya, uangnya terbatas ya. Jadi penelitian ini kan butuh biaya. Misalkan kalian hanya mempunyai anggaran 1 juta, misalkan, maka saya batasi penelitian ini sesuai dengan anggaran yang saya peroleh atau anggaran yang saya punya, itu juga bisa ya. Dan lain-lain juga bisa. Kemudian tadi ya syarat masalah penelitian ini ya. Yang pertama nih yang penting ya, masalah penelitian tidak dapat dijawab secara langsung dan atau jawabannya bisa lebih dari 1.
Apa contohnya? Mungkin ada yang mau menanggapi masalahnya yang Itu biar gimana? dia yang edit kalau Iya. Oke, satu dulu ya, dari Zul dulu. Oh iya. Kalau menurut saya sih ada masalah. Kenapa di dalam rumah tangga itu menyimpan obat antibiotik, Bu? Karena kan pada dasarnya obat antibiotik itu harus dihabiskan, bukan harus disimpan. Baik, ya betul ya. Jadi kan harusnya antibiotik itu diminum sampai habis. Kenapa kok dia ini masih menyimpan antibiotik gitu ya? Apakah pasiennya itu beli antibiotiknya secara bebas di apotek gitu ya, tanpa resep dokter gitu ya? Atau jangan-jangan pasiennya ini diresepin sama dokter antibiotiknya tapi tidak Dihabiskan. diminum sampai habis. Padahal harus antibiotik itu kan diminum sampai habis. Bisa nggak ini kalian jadikan judul penelitian nantinya? Bisa banget. Misalkan tingkat kepatuhan minum obat antibiotik pada pasien, misalkan. Ya kita mau tahu nih tingkat kepatuhannya gara-gara apa dasarnya? Apa dasarnya kamu mau melakukan penelitian itu? Ini Bu, dari data ini, dari data hasil penelitian, ternyata masih ada yang menyimpan antibiotik gitu ya. Mungkin Proporsi rumah tangga yang menyimpan obat keras obat keras. ya sampai katanya 35,7. Iya. Itu kan obat keras itu kan harus sesuai dengan resep dokter ya, Iya. tidak bisa untuk penggunaan yang sembarangan karena nanti menimbulkan efek yang berbahaya. Iya, betul ya. Kenapa kok masih ada yang menyimpan obat keras? Kalau obat keras ini banyak ya faktornya. Apakah dia memang diresepkan oleh dokter kemudian untuk pemakaian 1 bulan? Jadi pas penelitian ini diambil obatnya masih ada sisa gitu ya. Bisa jadi ya. Atau mungkin dia beli obat keras di apotek tanpa resep dokter gitu ya. Atau obat keras yang dia simpan ini ternyata obat wajib apotek. Kalau obat wajib apotek kan boleh dibeli tanpa resep dokter gitu. Itu juga bisa kalian jadikan bahan untuk penelitian kalian ya. Begitu juga dengan tabel yang ada di sini ya, proporsi rumah tangga yang mengetahui dan berpengetahuan benar tentang obat generik menurut provinsi yang ada di Indonesia tahun 2013 ya. Di Indonesia ternyata yang mengetahui tentang obat generik itu hanya 31,9%. Sedikit sekali ya. Ya. Nah, dari 31,9% ini yang benar tentang obat generik itu hanya 14,1%. Sisanya itu salah. Masalah nggak nih? Salah. Masalah banget ya. Sedangkan di NTB ya, di NTB mana NTB ini? Di NTB yang mengetahui tentang obat generik itu hanya 20%. 20% itu lebih rendah daripada rata-rata yang ada di Indonesia. Masalah nggak? Masalah ya kan? Kemudian yang di NTB ini yang berpengetahuan benar tentang obat generik itu ada 14, yang ada di NTB itu 8,2%. Rendah banget nggak? Ya, udah yang mengetahui obat generik cuma 20%, yang benar cuma 8% lagi, sisanya salah. Berarti kan artinya masih banyak orang NTB yang tidak tahu tentang obat generik gitu. Masalah nggak? Bisa ya kalian jadikan judul penelitiannya misalkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik gitu ya. Atau mungkin kalian penelitiannya bisa kayak gini, bisa pre dan post gitu ya. Misalkan pengetahuannya sebelum diberikan edukasi tentang obat generik itu berapa persen. Kemudian nanti kalian berikan dia edukasi tentang obat generik gitu ya. Kemudian nanti kalian lakukan post test gitu ya. Gimana? Ada terjadi peningkatan pengetahuan nggak nanti masyarakat? Itu bisa banget kalian jadikan judul penelitian kalian.
di rumusan masalahnya itu bisa berupa pernyataan dan pertanyaan. Pertanyaan saya itu, Bu, apakah di rumusan masalah itu bisa kita menggabungkan keduanya antara pernyataan dan pertanyaan itu, atau kita harus memilih salah satu antara pernyataan atau pertanyaan? Itu. Baik, ya untuk rumusan masalah itu bisa kita gabungkan ya seperti yang Jul katakan tadi ya. Jadi pertama-tama Jul bikin dulu narasinya apa ya. Narasi itu berupa singkat, lebih disingkat ya. Jadi masalahnya itu disingkat, lebih dipadatkan. Misalkan berdasarkan data dari mana ditemukan bahwa angka kematiannya sekian, angka kesakitannya sekian, kemudian sehingga timbullah masalah ini dijelaskan dulu secara singkat, kemudian sehingga dibuatlah rumusan masalahnya, yaitu baru kalimat tanyanya. Misalkan apakah bagaimanakah hubungan misalkan antara A dengan B, itu tuh bisa. Jadi narasikan dulu, kemudian secara singkat, kemudian bikinkan kalimat tanyanya, itu bisa banget ya. Atau hanya langsung kalimat tanya saja itu boleh. Jadi nggak pakai narasi, langsung kalimat tanya itu boleh. Ya tergantung dari kebutuhan si penelitinya. Jadi boleh dua-duanya, boleh narasi dulu kemudian kalimat tanya, atau kalimat tanya saja itu boleh. Gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi ataukah sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik. Kalau sudah jelas, saya akan mereview tugas minggu lalu ya, yaitu kalian diminta untuk mengajukan judul penelitian untuk KTI kalian ya. Ini saya coba mereview tugas dari Fahrul. Mana Fahrul? Saya. Baik. Fahrul itu kemarin judulnya adalah pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Apakah ada yang mau menanggapi terkait judulnya Fahrul ini? Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan dulu. Tanggapan saya mengenai judul yang diajukan oleh Fahrul itu ya tentang pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Bukankah standar pelayanan kefarmasian itu sudah diatur dengan jelas di Undang-Undang Kesehatan? Jadi untuk apa Fahrul mengajukan judul itu lagi untuk dijadikan penelitian itu, sedangkan hasilnya sudah jelas? Oke, baik. Betul ya, jadi standar pelayanan kefarmasian di apotek ini sudah ada di Permenkesnya ya. Bahkan nggak cuma tentang apotek, di Permenkes itu juga ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan rumah sakit ya. Ini sudah ada standar pelayanan kefarmasiannya. Jadi kalau misalkan Fahrul mau membuat lagi ya tidak perlu, karena sudah ada ininya standarnya. Jadi nggak bisa kalau untuk buat baru ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan, Zul. Kan di pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian ini sangat luas kan, Bu ya. Ya. Ada yang klinik dan apa mungkin Manajerial. ya mungkin Fahrul bisa mengambil salah satunya, mungkin Bu dispesifikasikan. Oke, jadi ini terlalu luas Ya, ya. terlalu luas. Oke, jadi dari judulnya Fahrul ini kan pelaksanaan, gitu ya, pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, pelaksanaan yang mana nih Fahrul, gitu ya? Maksudnya ya, kok ini terlalu luas nih, mau yang mana nih Fahrul? Sedangkan benar ya kata temannya tadi, di standar pelayanan kefarmasian di apotek itu dia ada dua, ada yang pelayanan klinis, ada yang kegiatan manajerial. Fahrul mau yang mana? Apakah mau yang klinis atau mau yang manajerial? Fahrul maunya yang mana? Bahkan nanti yang klinis pun itu ada banyak pembagiannya. Ada yang pelayanan informasi obat, ada pelayanan resep, ada monitoring efek samping obat, ada berbagai macam, ada home care juga. Nah, Fahrul kalau misalkan mau yang klinisnya mau yang mana? Apakah mau semuanya? Kalau misalkan mau semuanya, ingat kamu ada keterbatasan waktu misalkan, karena kan KTI ini kan hanya 1-2 semester ya. Kira-kira cukup nggak waktumu untuk kamu mau meneliti semuanya, semua yang klinis misalkan? Atau misalkan Bu, saya nggak cukup waktunya Bu, saya maunya yang pelayanan resep aja, itu bisa. Silakan dipilih. Atau misalkan saya nggak tertarik dengan klinisnya Bu, saya maunya pelayanan kefarmasian ini yang manajerialnya. Manajerial juga sama, manajerial itu juga banyak, mulai dari perencanaan sampai dengan pencatatan dan pelaporan, ada banyak tuh itemnya. Nah, Fahrul mau yang mana? Apakah mau semuanya dilihat atau dievaluasi? Misalkan kamu mau mengevaluasi, tujuannya apakah semua mau kamu evaluasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan gitu kan? Atau mau yang salah satu aja? Misalkan saya maunya manajerial, saya maunya mau evaluasi bagian distribusinya misalkan, karena di distribusi itu ada masalah yang saya temukan misalkan, itu bisa. Jadi silahkan ditentukan maunya yang mana, jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas nanti kamu kehabisan waktu, nanti nggak cukup waktunya ya. Ingat tadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan
keterbatasan biaya ya, ada juga keterbatasan tenaga. Apakah kamu mampu untuk melakukannya sendiri misalkan, atau bisa dikerjakan bersama-sama dengan teman yang lainnya. Misalkan kamu manajerial, kamu evaluasi perencanaannya, kemudian misalkan yang lainnya evaluasi pengadaannya misalkan, itu bisa banget. Kemudian yang lainnya evaluasi yang lainnya di kegiatan manajerial, itu bisa banget. Jadi nggak perlu kalian kerjakan semua, bisa kalian batasi variabelnya ya. Apakah ada pertanyaan lagi atau komentar lagi terkait dengan judulnya Fahrul? Tidak ada, cukup ya. Baik, jangan lupa dikerjakan tugas kedua pada pertemuan ini ya. Kalian diminta untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan orisinalitas penelitian. Jadi bersambung ya. Kemarin sudah mengerjakan judulnya. Silakan judulnya karena ada revisi ya Fahrul, dan teman-teman yang lainnya nanti direvisi dulu. Kemudian lanjutkan dengan membuat bab satunya ya, sesuai dengan materi yang sudah disampaikan hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, perkuliahannya saya tutup ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.